isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di dalam rongga mata tulang naga ada api biru cemerlang menyala. Hanya dengan aura tirani naga ini bisa dibandingkan dengan tingkat ke-9. Di belakang tulang naga ada seorang laki-laki yang mengenakan armor besi hitam. Sosok itu duduk di pangkal leher naga. Di tangan kanannya dia memegang tombak berlapis ungu yang menyilaukan. Pada saat ini langit abu-abu tiba-tiba terbelah dan sesosok perlahan-lahan muncul. Tubuhnya diselimuti oleh mantel hitam. Benar, kita terlambat. Meskipun kami segera datang setelah kami memperoleh informasi dari Lich itu, tetapi pada akhirnya kami masih terlambat. Ucap sosok yang mengenakan mantel hitam itu. Setahun yang lalu ketika kami menemukan Austin Griffin, dia baru saja berinkarnasi. Namun setelah durasi yang begitu singkat, bagaimana mungkin kepala ketiganya sudah lahir? Menurut kecepatan evolusi yang mengerikan ini, aku khawatir sebelum 100 tahun berlalu malapetaka yang terjadi saat itu akan terulang kembali. Ucap laki-laki yang duduk di atas naga. Kesatria Andit Abdikator, apakah kamu memiliki metode untuk menemukannya? Tanya sosok yang mengenakan mantel hitam itu. Jika dalam kapasitasmu sebagai Raja Lich tidak dapat menemukannya, bagaimana mungkin aku bisa? Austin Griffin telah mengubah lokasi. Tetapi setiap kali dia ingin berevolusi, dia pasti akan kembali ke dunia tempat dia dilahirkan. Sekarang kita hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Ucap laki-laki yang disebut Kesatria Abdikator Andit. Apa yang orang lain lakukan? Mungkinkah mereka percaya bahwa Austin Griffin ini akan mudah kita tangani seperti 6 reinkarnasi sebelumnya? Kepala ketiganya telah tumbuh. Dia semakin sulit untuk dihadapi. Kita harus mengadakan majelis umum Raja Mayat Hidup. Setelah kita menggabungkan kekuatan, aku yakin kita akan menemukan lokasinya. Ucap sosok yang disebut Raja Lich. Baiklah, tentang masalah ini kamu dan aku memiliki sudut pandang yang berbeda. Aku tidak ingin malapetaka di zaman kuno terulang kembali. Mengandalkan kekuatannya pada tingkat surgawi, paling banyak dia bisa bereinkarnasi 9 kali. Selama kita dapat menghancurkannya dan bertahan selama 2000 tahun, dia tidak akan memiliki sarana untuk turun ke dunia ini lagi. Ucap Raja Kesatria Abdikator Andit. Aku tidak menyangka kamu yang dingin dan acuh tak acuh juga takut akan kehancuran. Ucap Raja Lich. Mungkinkah kamu tidak takut? Ucap Kesatria Raja Abdikator Andit mendengus dingin. Setelah berbicara, naga yang ia tunggangi berbalik pergi. Saat berikutnya sesosok menghilang sepenuhnya. Adapun Raja Lich, sosoknya juga menghilang setelah Kesatria Abdikator Andit pergi. Scene berganti. Pada saat ini Long Hao Chen yang duduk bersila perlahan-lahan membuka matanya. Tanpa sadar ia melihat ke depan dan menemukan bahwa warna ungu di bawah kulitnya tiba-tiba menghilang. Tidak meninggalkan bekas apapun di tubuhnya. Dan efek samping dari pil spiritual juga menghilang bersamanya. Hao Chen, ucap sebuah suara yang familiar meneriakkan namanya. Mendengar ini Long Hao Chen menoleh hanya untuk melihat dua siluet yang familiar. Keduanya tidak lain adalah Li Xin dan Chai Er. Long Hao Chen segera bereaksi. Tetapi tepat ketika dia akan bergerak maju, dia menemukan ada yang salah di bawahnya. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat sosok besar yang merangkak di bawahnya. Ini sebenarnya Hao Yue. Ucap terkejut Long Hao Chen ketika menyadari bahwa Hao Yue saat ini memiliki kepala 3. Selain kepala Little Light, Little Flame, dia melihat kepala lain berwarna hijau. Jelas bahwa ini adalah evolusi dari Hao Yue. 3 kepala besar itu segera berkumpul bersama dan bergesekan dengan tubuh Long Hao Chen. Hao Yue, tidak apa-apa. Chai Er adalah temanku. Ucap Long Hao Chen secara alami menyadari perubahan ekspresi Hao Yue. Setelah berbicara, Long Hao Chen juga mengalihkan pandangannya pada Chai Er. Dia berkata, Chai Er, aku minta maaf. Sekali lagi aku melewatkan janji temu kita. Ucap Long Hao Chen tidak mencoba untuk mencari alasan. Dia tahu selama ini bahwa Chai Er dan Li Xin telah menunggu kepulangannya di kota suci. Chai Er tidak menegurnya. Sebaliknya dia memegang salah satu tangannya saat berkata, untungnya kamu tidak terluka. Namun bagaimana kamu bisa mengkonsumsi energi spiritual dengan begitu besar? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chai Er. Aku baik-baik saja. Hao Yue kebetulan berada dalam bahaya kecil, jadi aku pergi membantunya. Chai Er, aku, ucap Long Hao Chen. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Chai Er dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Fakta bahwa kamu kembali dengan selamat itu sudah cukup. Ucap Chai Er. Hao Chen, apakah ini Hao Yue? Bagaimana dia bisa menjadi begitu besar? Bahkan dia memiliki kepala 3. Ini benar-benar mengejutkan. Ucap Li Xin. Mendengar ini Long Hao Chen membuat gerakan diam kepada Li Xin. Dia berkata,
Hao Yue kemungkinan besar telah berevolusi. Ayo pergi, ini sudah sangat larut. Kita harus kembali dulu sebelum membicarakan hal ini, ucap Long Hao Chen. Cai Er menganggukkan kepalanya. Mengetahui bahwa Long Hao Chen aman dan sehat, dia akhirnya lega. Long Hao Chen pergi menemani keduanya sebelum kembali membawa Hao Yue ke tempat penginapan. Kamar tidurnya tidak terlalu luas, tetapi meskipun demikian Hao Yue tidak pernah mau tidur di luar. Kepala tiga itu hanya ingin bersama Long Hao Chen. Matanya penuh dengan kasih sayang. Long Hao Chen memperhatikan penampilan Hao Yue setelah evolusinya. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh Hao Yue 2 kali lebih tinggi dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sisik yang menutupi tubuhnya juga telah mengalami perubahan. Masing-masing tampak lonjong dan tebal. Karena ikatan kontrak darah di antara mereka secara alami, Long Hao Chen bisa merasakan bahwa Hao Yue jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Dan diperkirakan bahwa Hao Yue memasuki batas langkah ke-6 sebagai binatang ajaib. Memiliki kepala 2 membuatnya berubah menjadi binatang ajaib dari langkah kedua ke langkah keempat. Dan kepala ketiga yang muncul ini telah membuatnya berubah dari langkah keempat ke langkah ke-6. Selain itu, Long Hao Chen menemukan bahwa di dekat lehernya ada 2 tonjolan yang tumbuh. Mungkinkah dia akan menumbuhkan 2 kepala lainnya? Jika itu masalahnya, level apa yang akan dia capai saat itu? Memikirkan ini, Long Hao Chen tidak bisa untuk tidak terkejut. Hao Yue bisa merasakan pikiran Long Hao Chen dan dia menatapnya dengan 3 kepala. Little Lake adalah yang pertama. Dia langsung menjulurkan lidahnya untuk menjilat wajahnya. Hahaha, hentikan. Saya geli, ucap Long Hao Chen. Little Flame dan kepala yang baru lahir segera bergabung dengannya. Ketiga kepala itu bermain-main menyerang Long Hao Chen. Pada saat yang sama, Long Hao Chen menerima pesan yang disampaikan oleh Hao Yue. Lain kali ketika dia berevolusi lagi, itu akan jauh lebih sulit daripada yang ini. Memang dia sekali lagi akan mengalami perubahan kualitatif, tetapi tingkat evolusinya tidak akan sebesar kali ini. Lagi pula akan sulit bagi binatang ajaib untuk berevolusi dari langkah ke-6 ke langkah ke-7. Hao Yue juga memberitahunya bahwa atribut kepala yang baru lahir ini adalah angin. Jadi Long Hao Chen memberinya nama hijau kecil seperti warna matanya. Hanya ketika Hao Yue tidur nyenyak, Long Hao Chen mulai memasuki kondisi kultivasi. Waktu berlalu dengan tenang. Di keesokan harinya ketika sinar matahari datang dari luar jendela, Long Hao Chen perlahan-lahan bangun dari kultivasinya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat sosok besar Hao Yue yang masih tidur pulas dengan tubuh meringkuk. Long Hao Chen tidak membangunkannya. Dia dengan tenang berjalan keluar dari kamar tidur. Hari ini dia akan mengambil bagian dalam pertandingan lain. Periode kultivasi yang singkat tidak memberikan waktu yang cukup untuk memberikan energi spiritual ke puncaknya. Tetapi Long Hao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya telah tumbuh jauh lebih kuat. Dan ada peningkatan yang luar biasa pada kekuatan fisiknya. Pada saat ini dia sarapan bersama dengan Li Xin dan Ye Hua. Karena Ye Hua tidak bisa mengawasinya, dia tetap di sini seperti sebelumnya. Setidaknya dia akan menunggu semua pertandingan Long Hao Chen selesai sebelum pergi. Xin Er mengatakan bahwa Hao Yue telah berevolusi lagi. Apakah itu benar? Tanya Ye Hua. Long Hao Chen menganggukkan kepalanya. Level apa yang dia capai dengan evolusi ini? Mungkinkah itu seperti Anda bicarakan terakhir kali? Tanya Ye Hua. Seharusnya begitu. Kalau tidak, aku tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia bisa berevolusi lagi dalam waktu sesingkat itu. Dengan evolusi ini, dia harus dianggap sebagai binatang ajaib dari langkah ke-6. Selain itu, dia bisa menggunakan atribut lain. Ucap Long Hao Chen, bagimu ini kabar baik. Semakin kuat Hao Yue, semakin banyak dia akan membantumu. Di tahap akhir kompetisi ini, penampilannya akan sangat penting. Selama dia berada di posisimu, aku rasa kamu dapat menyelesaikan sisa kompetisi dengan mudah. Ucap Ye Hua. Sekarang Hao Yue masih memasuki kondisi terlemahnya. Sebelum dia benar-benar pulih, aku tidak akan membiarkan dia bertarung bersamaku. Guru, bisakah aku dan kakak pergi sekarang? Ucap Long Hao Chen. Ye Hua mengangguk. Pergilah. Ucap Ye Hua. Long Hao Chen dan Li Xin menangkupkan tangannya dan menuju stadion aliansi besar. Hari ini sepertinya lawan yang akan dihadapi Hao Chen adalah pesaing kedua yang berasal dari kuil penyihir. Dia tahu bahwa kekuatan pemimpin kuil penyihir sudah mencapai langkah ke-5. Dan ini akan menjadi pertarungan yang lebih sulit. Pada hari sebelumnya dia pergi lebih awal. Jadi dia tidak mengetahui hasil sisa pertandingan. Setelah masuk, ia mendengar bahwa lawannya kemarin juga memperoleh kemenangan sama seperti Long Hao Chen. Di ruang tunggu ini dia mencari tempat duduk. Mata Long Hao Chen menyapu sekelilingnya dan melihat 2 gadis di hari sebelumnya. Mereka adalah Loli dan Wang Yuanyuan. Penampilan Loli terlihat sangat tertekan. Sepertinya dia masih mengingat pemanggilan seekor domba kecil yang canggung pada hari sebelumnya. Adapun Wang Yuanyuan, dia duduk di samping dan membersihkan perisai besarnya.
Matanya penuh dengan kasih sayang, seolah-olah dia sedang membelas seorang kekasih. Long Hao Chen tidak hanya berpikir bahwa pemanggilan loli ini hanya bisa memanggil domba. Fakta pertama, dia adalah pemanggil yang membawa nomor 1, yang merupakan bukti bahwa dia telah mencapai langkah kelima kultivasi. Fakta kedua, dia bisa mendapatkan tahap akhir kompetisi dengan sendirinya, merupakan bukti-bukti bahwa dia berada di 10 besar kualifikasi pemanggil. Pada hari sebelumnya ketika gerbang pemanggilan makhluk muncul, getaran yang muncul bersamaan dengan itu adalah sesuatu yang Long Hao Chen tidak akan bisa lupakan. Orang itu pasti tidak sesederhana pemanggil domba. Gumam Hao Chen menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia menarik kembali perhatiannya, duduk bersila dan mulai memasuki kondisi pelatihan. Sebagian besar energi spiritualnya telah terkuras, dan sekarang dia harus melakukan yang terbaik untuk memulihkan energi spiritual internal. Lawan yang akan dia hadapi sebentar lagi adalah nomor 2 dari kuil penyihir. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan mereka setidaknya berada di langkah kelima. Yehua sebelumnya mengatakan bahwa ketika tingkat kultivasi penyihir tumbuh, maka kekuatan pribadinya akan meningkat pesat. Setelah seorang penyihir mencapai langkah kelima, bahkan 10 prajurit dari langkah yang sama tidak dapat melawannya. Penyihir mengandalkan kekuatan ofensif mereka yang hebat dan kendali atas medan perang. Dan penyihir yang luar biasa adalah elemen utama dari kekuatan ofensif dan ledakan timnya. Pertandingan pertama hari itu adalah pertandingan antara dua pembunuh. Konfrontasi kecepatan dan kontrol seolah-olah yang pertama memukul akan menang dan mendapatkan kemenangan akhir. Akhirnya pertandingan ini cukup cepat berakhir. Bahkan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana sang pemimpin berhasil melakukan kontrol atas lawannya. Pada saat ini sebuah suara wasit membangunkan Long Hao Chen dari kondisi kultivasinya. Pertandingan kedua, Huang Yi melawan Long Hao Chen. Silahkan dimulai, ucap suara wasit itu. Penyihir yang terus diam itu akhirnya berdiri. Seperti Long Hao Chen, dia memiliki fitur wajah yang cukup tampan dan lembut. Sosoknya bergerak maju dengan penuh percaya diri. Adapun Long Hao Chen, dia bisa merasakan ancaman dari tubuh Huang Yi. Dia tahu bahwa lawan ini tidak akan mudah diatasi. Bahkan ancaman yang dia rasakan jauh lebih kuat dari Yang Wenzhao. Untuk membuat pertarungan antara kesatria dan penyihir adil, kedua belah pihak akan mulai dari jarak 50 meter. Wasit memerintahkan Long Hao Chen dan Huang Yi untuk memulai pada jarak yang cukup jauh antara satu sama lain, sebelum menyatakan pertandingan dimulai. Kali ini Long Hao Chen tidak lagi memilih untuk menggunakan storing power. Dia melaju ke depan. Di tangan kirinya ada Radiant Shield dan tangan kanan diubah menjadi Flame Sword. Radiant Shield memiliki kemampuan perlindungan diri. Tetapi setelah pertempuran tadi malam, kekuatannya masih belum pulih sepenuhnya. Setelah melihat peralatan yang diambil oleh Long Hao Chen, Huang Yi sedikit mengeringit. Tapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Sebuah tongkat kecil muncul di tangannya. Ketika Huang Yi mengeluarkan tongkatnya, lingkaran berwarna coklat kekuningan menyebar. Saat dia mengarahkan tongkatnya ke arah Long Hao Chen, tiba-tiba cahaya kuning cemerlang memasuki arena dan menyebar menjadi cincin kuning. Tapi segera Long Hao Chen langsung menghentikan serangannya. Pada saat yang sama, Huang Yi juga tidak menyerah. Satu demi satu dinding muncul dari tanah. Dinding ini memiliki lebar 6,5 meter, tinggi 10 meter, dan tebal 2/3 meter. Menerobos tidak akan mudah. Tepat sebelum pemandangan Long Hao Chen benar-benar terhalang, Huang Yi tiba-tiba menghentikan gerakannya, dan cahaya kuning bulat muncul dari tubuhnya. Mantra renyah Huang Yi dan suara bernada rendah mempertahankan ritme yang sama. Tetapi isi nyanyian mereka sama sekali berbeda. Mendengar dua nyanyian ini pada saat yang sama, Long Hao Chen menjadi teralihkan. Menghindari melewati dua dinding bumi besar, dia bisa melihat sekilas pemandangan di sisi lain. Kompor spiritual elemen bumi. Setelah melihat sosok kecil di bahu Huang Yi, Long Hao Chen langsung terperangah. Jenis tungku spiritual yang paling praktis untuk seorang penyihir adalah tungku spiritual unsur. Setiap elemen sihir bisa membuat kompor spiritual. Begitu kompor spiritual unsur diperoleh, kompor spiritual jenis ini benar-benar bisa berubah menjadi peri kecil yang bisa berpasangan dengan mereka dalam pertempuran. Kompor spiritual unsur biasanya dapat berevolusi hingga 3 kali. Dan kompor spiritual unsur tingkat pertama dapat berevolusi 4 kali. Satu-satunya jenis kompor spiritual unsur yang berguna bagi seorang kesatria adalah kompor spiritual elemen cahaya. Kekuatan peri elemental terkait erat dengan kekuatan pemiliknya. Seorang penyihir yang memiliki kompor spiritual unsur pada dasarnya seperti kesatria penjaga yang memiliki kompor sains spiritual. Tidak ada waktu untuk menunda-nunda. Karena begitu kedua kekuatan magis keluar, dia tidak akan memiliki peluang lagi untuk menang. Long Hao Chen bergegas maju, tidak lagi bergerak di sekitar dinding tanah, dan berani mengaktifkan Char dengan pedang api di tangan kanannya warna emas kemerahan yang menyerupai sinar matahari. Bang!
Sebuah dinding bumi jatuh di hadapan Shining Solar Strike yang perkasa. Dan Charles tidak menemukan sedikit pun tanda berhenti, berakselerasi lurus ke arah lawan. Menghadapi percepatan tiba-tiba Long Hao Chen, Huang Yi tidak goyah sedikit pun. Satu dinding bumi demi satu didirikan di depan Long Hao Chen, memperlambat kemajuannya. Serangan terus-menerus diaktifkan oleh Long Hao Chen. Ledakan terus terdengar saat satu tembok bumi satu demi satu hancur. Long Hao Chen maju dengan mantap, selalu menyerap ke depan untuk menutup celah. Merasa serangan dari Long Hao Chen ini, semua pesaing dari kelompok ketiga termasuk Huang Yi benar-benar tercengang. Namun pada saat ini mantra tenang peri unsur bumi berhenti dan lingkaran cahaya kuning besar muncul di samping Huang Yi, pemanggil tipe sihir elemental. Long Hao Chen terkejut dan tiba-tiba menghentikan serangannya. Tanah berpasir yang mengelilingi tanah maju dengan kecepatan yang mencengangkan menuju lingkaran emas itu saat tubuh setinggi 4 meter bangkit dari tanah. Pada saat mantra raksasa bumi ini selesai, wajah Huang Yi menjadi agak pucat. Jelas konsumsi energi spiritualnya sangat besar. Long Hao Chen bergerak sangat cepat, dan dengan lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya, dia tiba-tiba melompat. Potongan bersih langsung muncul di tubuh raksasa bumi. Namun wajah Long Hao Chen menunjukkan beberapa perubahan melihat efek ini. Saat murid-muridnya tiba-tiba menyusut, Long Hao Chen membuat keputusan tegas. Dia yakin jika dia dalam kondisi prima, dia bisa menggunakan tekniknya untuk menghancurkan raksasa bumi ini secara bertahap. Namun karena energi spiritual internalnya terbatas, dia tidak punya banyak waktu lagi. Huang Yi berdiri di samping, memelototinya seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Selama raksasa bumi bisa memberinya waktu, memungkinkan Huang Yi memulihkan energi spiritualnya ke kondisi puncaknya. Hahaha, sayang sekali. Long Hao Chen melihat perisai radian di tangan kirinya dan meletakkannya di tengah tubuhnya. Dia dengan kejam memotong pedang apinya ke tinju raksasa bumi ini. Suara gemuruh bergema dari tubuh raksasa bumi ini. Meskipun tubuhnya hampir setebal baja, Long Hao Chen mengandalkan kekuatan yang dilepaskan oleh pantulan untuk mengisi daya dalam mode all-in. Pedang api dengan kejam memotong kepala raksasa bumi. Kekuatan pertahanan raksasa bumi ini luar biasa, tetapi gerakannya relatif lambat. Pedang api langsung meninggalkan bekas yang dalam di kepalanya. Segera setelah itu, semua pesaing dapat melihat pemandangan yang menakjubkan muncul. Long Hao Chen masih di udara. Perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan tak henti-hentinya membombardir raksasa bumi dengan serangan sambil berputar. Jelas raksasa bumi tidak memiliki kemampuan untuk menghindari pedang berputar mengutuk ini. Seluruh penonton menatap pemandangan yang menakjubkan ini. Long Hao Chen berputar di udara. Tampak seolah-olah dia menggunakan sabit kematian untuk menelan tubuh raksasa bumi tanpa henti. Raksasa bumi itu hanya bisa dengan canggung mencoba melakukan serangan balik tanpa hasil. Tetapi itu hanya berfungsi sebagai sumber kekuatan bagi Long Hao Chen untuk memperkuat serangannya. Bebatuan berterbangan ke atas saat tubuh raksasa bumi terus-menerus terpotong dan secara mengejutkan berubah menjadi debu di bawah gerakan pembunuh Long Hao Chen. Serangan terakhir benar-benar meledakkan seluruh tubuh raksasa ini. Kemudian dua lampu kuning muncul satu demi satu di Huang Yi. Itu adalah dinding bumi yang dirilis oleh dia dan peri elementalnya. Dua suara ledakan berturut-turut terdengar. Saat cahaya keemasan yang terang tiba-tiba menghancurkan dua tembok bumi ini berturut-turut. Kekuatan tak terbendung ini terus maju dan ditunjukkan pada Huang Yi. Pada saat ini Huang Yi dapat dengan jelas melihat bahwa serangan mendadak terhadapnya justru adalah radian seal yang dilemparkan ke tangan Long Hao Chen. Sayangnya perisai ini sekarang hancur total. Menghadapi keadaan seperti itu, Long Hao Chen dibiarkan tanpa sarana. Memang benar bahwa pedang bergulir yang mengutuk adalah keterampilan yang sangat kuat. Tetapi dia hanya memiliki satu pedang di tangannya. Dan kemampuan ini membutuhkan dua pedang untuk membangun momentum dengan tepat. Jadi karena radian seal tidak memiliki kekuatan serangan yang cukup, itu harus digunakan untuk menyelesaikannya. Long Hao Chen hanya bisa menggunakan serangan terakhir ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.